Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Hilmi Aminuddin, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Anies Mata, Sekretaris Jenderal PKS Bapak Taufik Ridho, Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Untung Wahono, Bendahara Umum PKS Bapak Mahfud Abdurrahman, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan, anggota Majelis Syuro PKS yang berkenan hadir, seluruh pengurus DPP PKS, pimpinan wilayah PKS yang berkenan hadir, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang hari ini saya didampingi oleh pimpinan Partai Gerindra, hadir Ketua Umum Profesor Soehardi, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Saudara Fadlizon, Saudara Wijono Harjanto, Saudara Edi Prabowo, Ibu Sumaryati Aryoso, para Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Penasihat kami Bapak Haryadi Darmawan, para anggota Dewan Pembina, Pak Muklas, Ibu Rani, Ibu Enang Tohari, Pak Yudi Yusuf, Pak Glenny Khairupan, dan begitu banyak tokoh di belakang yang hadir. Ini sekalian di absen kira-kira. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, atas kekuatan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat hadir di markas besar PKS kantor pusat, sama saja itu betul. Lebih gagah markas besar, Pak. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada siang hari ini, saya bersama pimpinan Partai Gerindra mendapat kehormatan besar. Kami diundang dan hari ini akan kita resmikan kesepakatan kerjasama politik untuk bersama-sama kita berjuang dengan tujuan yang sama, dengan kehendak yang sama, yaitu untuk mengamankan masa depan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang kita cintai, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, untuk memperbaiki kehidupan bangsa, untuk meluruskan yang belum lurus, mengisi yang masih kurang, melanjutkan apa yang sudah dicapai, membangun apa yang belum dan perlu dibangun. Ini adalah kesepakatan di antara tokoh-tokoh PKS dan Gerindra. Kita melihat banyak hal-hal yang perlu dirisaukan, yang kita risaukan bersama, tapi kita juga melihat banyak harapan, banyak potensi, banyak kemungkinan. Kita bersama-sama, kedua tokoh partai dan kedua pihak sudah berurusan tidak
1-2 hari. Kita dalam 5 tahun ini telah beraliansi di mana-mana. Kita telah berkoalisi di mana-mana. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di mana-mana. Kadang-kadang tidak kenal maka tidak sayang. Kalau saya tadinya mungkin oleh Pak Anies Mata dianggap menakutkan, kami juga tadinya agak takut sama PKS. PKS digambarkan sebagai partai Islam garis keras. Yang radikal, harus hati-hati. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira wartawan pun tahu apa yang saya maksud. Tetapi ternyata di beberapa daerah kita kerjasama dan kita koalisi dan kita berhasil. Kita lihat bahwa setelah kita berdekatan, loh, kok orang-orang PKS ya tidak seserem yang digambarkan. Dan ternyata kita lihat banyak kawan-kawan di situ. Dan banyak kawan-kawan yang waktu muda bersama-sama kader-kader terbaik PKS ada di Gerindra juga. Jadi kalau orang Gerindra dan orang PKS ketemu, ternyata mereka kawan lama semua. Saudara-saudara, memang bangsa Indonesia ini ya nasionalis, ya religius. Partai yang religius punya nasionalisme, partai yang nasionalis juga religius. Bahkan lebih banyak kader Gerindra pakai peci hari ini. Beberapa hari yang lalu saya ke rumahnya Ustadz Hilmi. Saya pakai pici, Pak Ustadz Hilmi tidak pakai pici. Tapi beliau pandai. Setelah berapa menit beliau keluar, kembalinya sudah pakai pici. Jadi tidak kenal maka tidak sayang. Ternyata dalam diskusi-diskusi yang saya lihat, kader-kader PKS itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, punya pemahaman tentang kebangsaan, masa depan kita yang saya akui adalah tepat, komprehensif dan jeli, dan sebagian besar muda-muda. Itulah di mana saya lihat Ketua Majelis Syuro PKS dan Ketua Majelis Syuro Gerindra. Saya ini di Gerindra ya Ketua Majelis Syuro itu kira-kira. Kami banyak persamaan, ya. Kami juga ingin mendorong anak-anak muda di Gerindra, karena kami menyiapkan, saya berjuang agar Gerindra nanti melahirkan kader-kader muda yang mampu untuk memimpin Indonesia. Dan saya yakin itu juga kehendak daripada Ustadz Hilmi dan tokoh-tokoh Majelis Syuro di PKS juga menginginkan untuk mencari dan menyiapkan kader-kader pemimpin muda yang harus meneruskan mengamankan republik yang kita cintai ini. Tetapi saya kira sama, kami tidak ingin kader-kader yang muncul adalah kader-kader yang tidak amanah, kader-kader yang tidak jujur, kader-kader yang tidak bisa menjadi pemimpin yang panutan. Itu kehendak kami.
Karena itu hari ini kehormatan besar, saya merasakan benar-benar kepercayaan yang demikian besar hanya dengan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Hanya dengan kekuatan Yang Maha Kuasa lah saya akan mampu melaksanakan tugas ini. Dan juga saya tidak mungkin melaksanakan tugas ini sendiri. Karena itu saya sudah menyampaikan niat kepada mitra-mitra koalisi kami bahwa saya inginkan suatu kepemimpinan kolegial, kepemimpinan kolektif yang kolegial. Karena saya memandang tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa sungguh-sungguh cukup besar dan berat. Tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa tidak ringan. Kita memang selalu bangga bahwa kita adalah negara keempat terbesar dari jumlah penduduk. Itu suatu potensi tapi sekaligus tantangan yang besar. Artinya, tiap tahun kita harus memberi makan kepada 5 juta jiwa baru. Yang lahir di Republik Indonesia tiap tahun adalah 5 juta jiwa baru. Berarti 5 juta mulut baru. Kita harus beri makan. Kita harus beri sekolah. Kita harus siapkan pekerjaan. Kita harus siapkan perumahan. Ini bukan pekerjaan pemerintahan yang ringan. Negara kita adalah negara yang begitu besar. Wilayah geografis kita sama dengan Eropa. Eropa ada 27 negara. Dengan segala aspek yang kita harus hadapi. Kita juga lihat lingkungan geopolitik dan geostrategis kita. Semakin banyak tantangan. Kita lihat banyak negara-negara besar dan kuat mengklaim wilayah-wilayah perairan di sekitar kita. Hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kuat. Karena itu, saya berminat untuk membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang jangka panjang, koalisi yang operasional, menjalankan kepemimpinan secara bersama. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ada mitos tentang tentara. Seolah tentara itu adalah otoriter. Padahal dalam kehidupan tentara sebetulnya berlaku demokrasi di dalam tentara. Tidak ada pemimpin militer yang berhasil kalau anak buahnya tidak ikhlas mendukungnya. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah maut. Kita harus bawa pengikut-pengikut kita menghadapi maut. Kita harus memimpin mereka, dan mereka pada saatnya harus siap mati akibat kita mimpin. Itu tidak bisa dengan otoriter. Itu yang saya belajar. Tidak ada leadership yang bisa berhasil kalau pengikutnya tidak ikhlas. Karena itu pun dalam kepemimpinan kemasyarakatan dan politik, saya selalu berusaha untuk menjalankan kepemimpinan dengan musyawarah mufakat, dengan kolegial, dengan persuasif. Tetapi memang di saat ada keputusan, kita harus berani ambil keputusan. Dan kadang-kadang keputusan itu tidak ideal. Dan jarang keputusan itu memuaskan semua pihak. Tetapi kita harus berani ambil keputusan yang terbaik dalam kondisi yang tidak sempurna. Karena itu, saudara-saudara sekalian, para pimpinan dari PKS, terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara. Kita telah berhasil di beberapa tempat dalam koalisi. Di lapangan Bandung kita berhasil,
Garut kita berhasil tanpa uang yang banyak, dalam suasana politik yang kita rasakan bersama, politik yang sekarang sungguh-sungguh tidak diajarkan di fakultas-fakultas sospol di mana-mana. Saya harus mengakui, ini banyak televisi, ini banyak yang lihat. Saya harus mengakui saya baru belajar politik sekarang ini. Tiap hari ada pelajaran baru. Jadi saudara-saudara, kerjasama dengan PKS, saya yakin memperkuat, karena PKS dikenal sebagai partai yang militan, yang disiplin. Saya kalau kampanye bersama Pak Anies Mata, saya agak minder. Kader-kader Gerindra maklum, partai kebangsaan. Kalau udah capek sedikit, resah, lihat warung, ke warung. Hadir, tapi di warung-warung gitu. Tapi kader PKS, terutama ibu-ibunya, ibu-ibunya tidak bergeming, tidak berpindah. Dan saya selalu pidato, selalu minta sebelum Pak Anies Mata. Kalau sesudah Pak Anies Mata, waduh ini kacau ini saya. Terima kasih, kehormatan besar. Insya Allah niat baik kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita hanya ingin yang terbaik bagi bangsa kita. Kita ingin yang terbaik bagi rakyat kita. Dan saya benar-benar merasa tambah semangat hari ini dengan kekuatan religius nasionalis bersatu dengan kekuatan nasionalis religius. Saya kira ini sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.